Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari yang diisi dengan rasa khawatir akan jauh lebih berat daripada hari yang disibukkan dengan berbagai pekerjaan. Saudara, ini perkataan yang indah dan penting. Lebih baik menikmati hari yang Tuhan berikan dengan segala macam kejadian yang berlangsung di dalamnya daripada khawatir sepanjang hari. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Apa yang membuat kita khawatir? Kita khawatir sakit, usaha ada masalah, khawatir ada ketidakamanan, kerusuhan, apalagi ada berbagai isu yang muncul. Misalnya sekarang ini menjelang tahun politik, mungkin ada banyak hal yang membuat kita tidak tenang. Kita mendengar banyak kecelakaan pada waktu bepergian, dan pada waktu masa-masa liburan seperti ini mungkin juga kita khawatir. Nah, setelah firman Tuhan mengajarkan kita tidak perlu khawatir berlebihan. Paling tidak ada 3 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, saudaraku, kekhawatiran adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Kekhawatiran itu membutakan kita terhadap dunia sekeliling kita dan membuat kita ragu-ragu terhadap cara Allah dalam memelihara ciptaannya, termasuk memelihara kita. Kekhawatiran itu membuat kita ragu-ragu terhadap kasih setia dan pemeliharaan Allah yang ajaib dalam hidup kita, membuat kita kurang percaya terhadap pemeliharaan Allah. Firman Tuhan mengatakan Allah memelihara bunga-bunga di padang begitu indah, dan ia bahkan memberi makan burung gagak yang dianggap najis, yang tidak memiliki kemampuan untuk menabur atau menuai. Allah pasti mampu memelihara manusia yang telah diberinya kemampuan untuk bekerja. Yesus tidak menyatakan bahwa kita bisa duduk-duduk saja dan membiarkan Allah memberi kita makan karena burung-burung aja bekerja untuk dapat tetap hidup. Paling tidak, burung-burung perlu mencari makanan yang ada dan memakannya. Sebaliknya, Allah menghendaki kita mempercayai Dia dengan bekerja sama dengan Dia dalam menggunakan kemampuan dan kesempatan yang diberikannya pada kita. Yang kedua, saudaraku, kekhawatiran itu menunjukkan sikap yang kurang percaya. Kekhawatiran itu merusak hidup kita. Kata yang diterjemahkan khawatir berarti menjadi koyak, cemas hati, tercekam dalam ketegangan. Gambarannya adalah seperti sebuah perahu yang terombang-ambing di tengah badai. Kekhawatiran juga menipu kita. Kekhawatiran memberi kita pandangan yang salah terhadap kehidupan dan terhadap Allah. Kekhawatiran meyakinkan kita bahwa kehidupan dibentuk oleh apa yang kita makan dan pakai. Kita menjadi begitu peduli pada makanan, pakaian, sehingga kita sama sekali lupa tentang tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Allah. Kita tahu tujuan Allah menebus kita yaitu untuk hidup bagi Dia dan memuliakan Allah. Kalau kita terus dikhawatirkan oleh apa yang akan kita makan atau pakai saja, mana bisa kita memikirkan bagaimana caranya memuliakan Allah. Yang ketiga, soal terakhir, kekhawatiran hanya menambah berat beban pikiran kita dan akibatnya dapat mendatangkan penyakit dan depresi. Tuhan mengatakan kekhawatiran itu tidak menolong apa-apa, bahkan membuat kita makin stres. Padahal apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Persoalan sehari cukup untuk sehari. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Serahin semua pada Allah. Lagi pula kita memang tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di masa depan kita. Kalau begitu, perlukah kita mempertahankan kekhawatiran? Masihkah kita membiarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita? Saudaraku, berhentilah khawatir. Belajarlah menikmati hari yang Tuhan berikan dan percayalah pada pemeliharaannya. Tuhan mengenal kita dan tahu yang terbaik bagi setiap kita.